Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya yang sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menghapuskan dosa-dosa kita, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat itu kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Pasukan koalisi yaitu yang terdiri dari suku Quraisy dan kemudian Ghatafan dan lain-lain. Yang terbesar adalah suku Quraisy dan Ghatafan. Mereka mengepung kaum muslimin sambil berharap logistik yang ada di Madinah semakin menipis dan akhirnya habis. Sementara Nabi kita dan para sahabatnya terus bertahan sambil terus mencari informasi kelemahan-kelemahan musuh dan mencari cara bagaimana supaya pengepungan itu agar cepat selesai. Maka terbersitlah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melobi Bani Ghatafan. Mengapa Bani Ghatafan yang dilobi? Sebab beliau tahu persis bahwa tujuan perang dari Bani Ghatafan adalah untuk mendapatkan ghanimah atau harta rampasan ketika mereka menang. Sementara kalau orang-orang Quraisy itu tujuannya adalah untuk menghabiskan Nabi dan para sahabat sampai ke akar-akarnya. Ada unsur dendam. Jadi kalau Ghatafan itu ikut perang karena hanya tujuannya hanya satu, yaitu ketika menang mendapatkan harta rampasan. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka kemudian Nabi ini mengutus seseorang secara rahasia tentunya kepada Bani Ghatafan untuk menyampaikan maksud daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata dua pemimpin Ghatafan itu kemudian merespon permintaan Nabi kita. Mereka kemudian datang ke markas Nabi secara diam-diam bersama para asistennya, dan mulailah Nabi bernegosiasi dengan mereka. Apa yang ditawarkan Nabi? Nabi menawarkan sepertiga dari hasil kurma Madinah nanti akan diberikan kepada suku Ghatafan dengan syarat mereka mau meninggalkan medan perang. Kemudian mereka meminta lebih, ya separuh lah. Tapi kemudian Nabi tetap bersikukuh pada pendiriannya, yaitu sepertiga dari kurma yang dihasilkan di Madinah. Nah, sebelum penandatanganan perjanjian tersebut, kemudian Nabi memanggil para sahabat, terutama adalah pemimpin-pemimpin Yasrib atau Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka bagaimana seandainya sepertiga dari kurma Madinah ini kita berikan kepada Ghatafan sehingga mereka mau meninggalkan perang ini, dan kita kemungkinan selamat lebih besar. Lalu apa jawab mereka? Jawabnya Sa'ad bin Mu'ad ini, wahai Rasulullah, jika ini merupakan keputusan Allah dan Rasulnya alias wahyu, maka saya akan sami'na wa ata'na, maka saya akan tunduk dan patuh. Namun
apabila keputusan ini merupakan keputusan yang hendak engkau ambil untuk menyelamatkan kami, maka kami tidak membutuhkan itu, kata Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian saat ini melanjutkan, dulu di waktu masih jahiliyah, ketika kami masih sama-sama menyekutukan Allah, mereka itu tidak pernah makan kurma kami kecuali dengan jual beli, atau mereka datang ke kami kemudian kami menjamu. Lalu setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, kami berjaya dengan engkau, mengapa kami harus tunduk kepada mereka untuk membagi kurma kami? Yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang, dengan kata lain perang, hingga Allah memberikan keputusan kepada kami yang menang atau mereka yang menang. Itu jawab Sa'ad bin Mu'adz. Dengan kata lain, dulu saja kami tidak pernah tunduk, tidak pernah memberikan apapun kepada mereka. Sekarang kami sudah Islam, kami sudah mulia, kenapa kami harus tunduk kepada mereka? Sedangkan mereka adalah orang jahiliyah yang menyembah berhala. Marahkah Nabi ketika usulannya, ketika gagasannya ditentang oleh bawahannya? Nabi sama sekali tidak marah. Bahkan justru Nabi merasa kagum dengan jawaban dari Sa'ad bin Mu'adz ini, yang di dalamnya terkandung semangat orang-orang Ansor dalam rangka menjaga moralitas dan menjaga harga diri mereka. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah untuk kebaikan Sa'ad bin Mu'adz ini. Jadi rencana beliau kandas dengan usulan daripada pemimpin Yasrib atau Madinah tersebut. Inilah manusia teladan sepanjang masa, yang selalu menghormati, yang selalu menaruh perhatian atas usulan-usulan dari bawahannya. Para jamaah rahimakumullah, maka di malam-malam pengepungan itu, setelah kejadian tersebut, Nabi kemudian bermunajat kepada Allah, mengadukan apa yang dialami di perang Ahzab ini, yaitu beban yang sangat luar biasa. Maka kemudian di waktu yang hampir bersamaan, Allah membukakan pintu hidayah pada salah satu pemimpin Ghatafan, yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani, yang kemarin sudah saya sampaikan. Lalu siapa Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani ini? Nu'aim ini dilahirkan dari keluarga yang terhormat, kemudian secara finansial cukup alias kaya, hobinya bersenang-senang, suka mendengarkan musik, biduan gitu. Sehingga dengan hobi ini Nu'aim ini rela melakukan perjalanan panjang untuk memenuhi hobinya, yaitu pergi ke Yasrib yang waktu itu masih dikuasai oleh Yahudi. Untuk apa? Untuk mendengarkan musik dan biduan. Maklum belum ada HP, belum ada MP3 dan lain-lain. Sehingga kalau ingin mendengarkan ya langsung pada orangnya. Jadi Nu'aim ini kalau sekarang mungkin begitu ada konser apa gitu, itu langsung datang. Ada konser palapa di lapangan sini, langsung datang. Itu Nu'aim. Dan royal sekali, jadi membawa uang banyak kemudian dibuat nyawer. Kira-kira ngoten. Nah, dari situlah kemudian Nu'aim ini mempunyai hubungan khusus dengan orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Madinah Bani Quraidah. Jadi sangat mengenal sekali, akrab sekali ya, dengan Nu'aim ini. Nah, hal demikian juga dilakukan kepada orang-orang Quraisy. Ketika ada konser di Quraisy di Mekah, itu juga datang untuk mendengarkan biduan. Kira-kira ngaten. Walaupun demikian, Nu'aim ini terkenal dengan orang yang
cerdas. Jadi sering dimintai pendapat oleh sukunya karena cerdas. Nah, para jamaah rahimakumullah, suatu malam di saat pengempungan tentara Ahzab itulah Nu'aim ini merasa resah, susah tidur, batinnya bergejolak. Celakalah kau wahai Nu'aim, jauh-jauh dari Najd mau memerangi seseorang yang sama sekali tidak pernah berurusan denganmu. Pun juga bukan untuk membela orang yang sedang dirampas haknya atau orang-orang yang lemah yang didolimi. Kau mau memerangi seseorang tanpa alasan yang jelas. Pantaslah seandainya engkau terbunuh atau engkau membunuh orang dengan tanpa alasan yang jelas, sementara engkau adalah orang yang cerdas. Itu kira-kira percakapan dalam hati Nu'aim. Percakapan batin ini kemudian berakhir dengan keputusan bulat, dan ia langsung melaksanakan. Apa keputusannya? Maka di balik gelapnya malam itu, Nu'aim ini menuruni parit, kemudian naik dan mencari tenda Nabi, perkemahan Nabi. Melihat ada orang yang datang, kemudian Nabi mengatakan, siapakah itu? Apakah engkau Nu'aim? Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani? Maka dijawab, betul ya Rasulullah. Apa gerangan yang menyebabkan engkau datang di saat-saat sulit seperti ini? Aku datang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dan aku datang untuk bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah merupakan kebenaran. Itu kata Nu'aim. Maka kemudian Nu'aim melanjutkan, wahai Rasulullah, saya berislam ini kaumku satu pun tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, wahai Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu engkau di saat yang sulit seperti ini? Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Nu'aim, sesungguhnya perang adalah tipu daya. Bisakah engkau memecah belah kesatuan mereka? Akan saya usahakan ya Rasulullah, kata Nu'aim. Maka kemudian Nu'aim ini langsung pergi ke Bani Quraidah untuk menemui pemuka-pemukanya. Kemudian Nu'aim menyampaikan kepada mereka, yaitu Bani Quraidah, wahai Bani Quraidah, kalian kan tahu betapa aku ini mencintai kalian, betapa aku tulus ketika memberikan saran. Maka kemudian mereka menjawab, engkau benar wahai Nu'aim. Kemudian Nu'aim mengatakan, Quraisy dan Ghatafan itu tidak sama dengan kalian. Mereka itu harta benda, kemudian anaknya, istrinya itu jauh berada di tempat ini. Sementara ini adalah tanah kelahiran kalian, anak istri kalian ada di sini, kemudian harta kalian juga ada di sini. Lalu seandainya perang ini terjadi, kemudian mereka menang, maka mereka akan membawa harta rampasan perang dari Madinah ini untuk dibawa ke tempat mereka. Namun apabila kalah, mereka akan pulang dengan merasa nyaman sebab istrinya tidak ada di sini. Tetapi beda dengan kalian, wahai Bani Quraidah. Ketika nanti kalah, mereka meninggalkan kalian dan kalian berada di sini bersama harta benda kalian. Kemudian Muhammad dan para pengikutnya akan membalas mengkhianatkan kalian, maka kalian akan habis. Maka saranku, kalian diam dulu, tidak usah bergabung dengan mereka. Kemudian mereka mengatakan, lalu apa yang harus saya lakukan wahai Nu'aim? Saranku adalah kalian datangi mereka, kemudian kalian ajak beberapa tokoh dari Quraisy, kemudian kalian ajak ke benteng kalian,
untuk jaminan, sehingga mereka nanti akan berperang secara sungguh-sungguh sampai mereka habis semua atau sampai mereka menang. Jadi kalau ada jaminannya, mereka tidak akan meninggalkan pemimpin-pemimpin mereka. Mereka akan perang dengan sungguh-sungguh dan sampai titik darah penghabisan. Betul sekali apa yang kau ucapkan wahai Nu'aim, kata Bani Quraidah. Maka para jamaah rahimakumullah, kemudian Nu'aim ini setelah bisa meyakinkan Bani Quraidah yang sebenarnya adalah tipu daya, kemudian Nu'aim pergi ke perkemahan orang-orang Quraisy. Siapa yang ditemui? Abu Sufyan. Lalu apa yang dikatakan Nu'aim ini kepada Abu Sufyan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.